Halo Sobat ASN di seluruh Indonesia, selamat datang di Berakhlak Talk. Hari ini kita akan membahas satu topik yang fundamental, namun seringkali terlupakan di tengah kesibukan rutinitas kita nih, yaitu tentang sadar berbangsa dan bernegara. Tentu saja kita ini akan membahas topik ini dengan perspektif yang sangat unik, teman-teman. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai kebangsaan dan prakteknya langsung di garis depan kedaulatan negara ya. Bersama saya hari ini dan rekan kita dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, lebih spesifiknya dari Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Halo Mas Reval. Halo Pak Fadil, salam hangat Halo. untuk seluruh rekan Oke. ASN dimanapun berada. Senang sekali bisa berbagi perspektif hari ini. Selamat siang Pak Fadil. Oke, Pak Reval. Kita sering mendengar nih jargon ASN pelayanan publik. Tapi di imigrasi sadar berbangsa itu rasanya lebih nyata ya. Bisa cerita sedikit nggak nih Mas terkait sadar berbangsa di imigrasi Mas? Oh iya, bisa Pak Fadil. Di migrasi kita bukan hanya sekedar duduk di balik meja. Setiap paspor yang kita verifikasi itu, setiap warga negara asing yang kita periksa di tempat imigrasi, itu adalah bentuk nyata dari menjaga kedaulatan negara. Sadar berbangsa bagi kami bukan hanya soal hafal Pancasila, tapi sadar bahwa setiap tanda tangan yang kita representasi negara, saat kita melayani, kita sedang menjaga pintu gerbang Indonesia. Kalau pintu ini aman dan tertib, berarti kita telah memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas nasional. Seperti itu, Pak Fadil. Wah, menarik sekali ya. Ternyata teman-teman di imigrasi banyak sekali soal tantangan, terutama di era digital ini, seperti sekarang juga banyak sekali ya tantangannya, terutama di bagian imigrasi. Kemudian, bagaimana nih rekan-rekan di imigrasi, Mas Reval, tentang tetap memegang teguh integritas sebagai ASN di bawah naungan Kemenimpas? Tantangannya ya, Pak Fadil ya. Tantangannya Ya, itu dinamis, Pak. Mulai oke. dari tuntutan kecepatan layanan hingga ancaman transnasional. Tapi di sini peran nilai berakhlak, khususnya poin loyal dan adaptif. Hmm. Kami dituntut untuk terus mengupdate regulasi, memahami sistem yang makin canggih. Tapi di sisi lain, tidak boleh goyah oleh godaan atau tekanan. Kami sadar integritas kami adalah marwah institusi. Ketika kami bekerja dengan jujur dan efisien, kami sedang membantu negara membangun citra yang positif di mata dunia. Kurang lebih seperti itu, Pak Fadil. Wah, menarik banget ya ternyata di imigrasi itu, teman-teman. Terus kemudian Mas Reval nih, apa pesan nih untuk rekan-rekan ASN lainnya nih yang mungkin saat ini merasa lelah dengan rutinitas? Terus bagaimana sih cara agar tetap punya rasa bangga bernegara? Mas Reval gimana? Oh, siap-siap Pak Fadil. Nih, saya ingin bilang, jangan Ah, melihat pekerjaan hanya sebagai tumpukan berkas yang ada di meja itu. Setiap kali kita merasa lelah, coba ingat kembali alasan kita menjadi ASN. Kita adalah bagian dari mesin besar yang menggerakkan bangsa ini. Mungkin tugas kita terlihat kecil, seperti menerbitkan dokumen atau melakukan pengawasan lapangan. Tapi jika dikumpulkan, itulah yang membuat Indonesia tetap berjalan. Sadar berbangsa itu, berikan yang terbaik di posisi masing-masing hari ini. Itu adalah bentuk patriotisme paling konkret di era modern. Kurang lebih seperti itu. wah, luar biasa sekali Mas Reval ini ya. Udah kasih kita insight yang menarik terkait dengan sadar berbangsa dan bernegara. Terus kemudian banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil teman-teman. Terus kemudian eh, berikan yang terbaik di posisi masing-masing. Sebuah pengingat yang sangat kuat untuk kita semua, ya, teman-teman semua yang hadir di pada podcast hari ini. Terus terima kasih juga kepada Pak Reval nih atas waktunya dan dedikasinya dan banyak sekali pelajaran menarik ya, terutama di garis depan imigrasi, teman-teman. Oke. Sama-sama Pak Fadil. Pesan saya sih paling cuma satu, mari terus mengabdi untuk Indonesia yang lebih baik. Wih, mantap sekali. Oke, Sobat ASN, semoga obrolan kita hari ini membakar semangat kalian kembali. Tetap berakhlak, tetap bangga melayani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.